Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang harmonisasi versus standarisasi yang beranggotakan saya sendiri Fitrotus Salamah, MPM 1901020030, Fuji Lutfi Astuti NPM 1901020002, dan Albertus M. Fanci NPM 1901020106. Harmonisasi standar akuntansi internasional berarti proses untuk meningkatkan komparatif dari pelaporan keuangan yang dibuat oleh entitas pelapor di berbagai negara. Harmonisasi berarti dapat juga sebagai sekelompok negara yang menyepakati suatu standar akuntansi yang mirip, namun mengharuskan adanya pelaksanaan yang tidak mengikuti standar harus diungkapkan dan direkonsiliasi dengan standar yang disepakati bersama. Moungul mendefinisikan harmonisasi standar akuntansi sebagai proses yang berkesinambungan untuk memastikan bahwa prinsip akuntansi yang berlaku umum dirumuskan, selaras, dan diperbaharui dengan praktek internasional terbaik dengan modifikasi sesuai dan mempertimbangkan kondisi domestik. Secara sederhana, pengertian harmonisasi standar akuntansi dapat diartikan bahwa suatu negara tidak mengikuti sepenuhnya standar yang berlaku secara internasional. Negara tersebut hanya membuat agar standar akuntansi yang mereka miliki tidak bertentangan dengan standar akuntansi internasional. Harmonisasi fleksibel dan terbuka sehingga sangat mungkin ada perbedaan antara standar yang dianut oleh negara tersebut dengan standar akuntansi internasional. Hanya saja diupayakan perbedaan dalam standar tersebut bukan perbedaan yang bersifat bertentangan. Selama perbedaan tersebut tidak berlawanan, standar tersebut tetap dipakai oleh negara yang bersangkutan. Harmonisasi akuntansi mencakup 1. Standar akuntansi yang berkaitan dengan pengukuran dan pengungkapan. 2. Pengungkapan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan publik terkait dengan surat berharga dan pencatatan pada bursa efek. Dan 3. Standar audit. Selanjutnya ada keuntungan harmonisasi akuntansi internasional. Yang pertama, bagi banyak negara, belum terdapat suatu standar kodifikasi akuntansi dan audit yang memadai. Standar yang diakui secara internasional tidak hanya akan mengurangi biaya penyiapan untuk negara-negara tersebut, melainkan juga memungkinkan mereka dengan seketika menjadi bagian dari arus utama standar akuntansi yang berlaku secara internasional. Yang kedua, internasionalisasi yang berkembang dari perekonomian dunia dan meningkatnya saling ketergantungan dari negara-negara di dalam kaitannya dengan perdagangan dan arus investasi internasional adalah argumentasi yang utama dari adanya suatu bentuk standar akuntansi dan audit yang berlaku secara internasional. Yang ketiga, adanya kebutuhan dari perusahaan untuk memperoleh modal dari luar, mengingat tidak cukupnya jumlah laba ditahan untuk mendanai proyek-proyek dan pinjaman-pinjaman luar negeri yang tersedia, telah meningkatkan kebutuhan akan harmonisasi. Selanjutnya, lembaga-lembaga yang aktif dalam usaha harmonisasi standar akuntansi. Yang pertama itu ada IASC, disebut juga dengan International Accounting Standard Committee. Di sini IASC didirikan pada tahun 1973 dan beranggotakan anggota organisasi profesi akuntan dari 10 negara. Di tahun 1999, keanggotaan IASC terdiri dari 134 organisasi profesi akuntan dari 104 negara termasuk Indonesia. Tujuan IASC adalah yang pertama merumuskan dan menertibkan standar akuntansi sehubungan dengan pelaporan keuangan dengan mempromosikannya untuk
bisa diterima secara luas di seluruh dunia. 2. Bekerja untuk pengembangan dan harmonisasi standar dan prosedur akuntansi sehubungan dengan pelaporan keuangan. Beberapa negara seperti Singapura, Zimbabwe, dan Kuwait malah mengadopsi International Accounting Standard sebagai standar akuntansi negara mereka. Selanjutnya ada standarisasi. Standarisasi di sini adalah penetapan sekelompok aturan yang bersifat kaku dan sempit, dan bahkan dalam penerapannya, satu standar atau aturan tunggal digunakan dalam segala situasi. Standarisasi tidak mengakomodasi perbedaan-perbedaan antar negara, sehingga lebih sulit untuk mengimplementasikan secara internasional karena adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Secara garis besar, ada 4 hal pokok yang diatur dalam standar akuntansi. Yang pertama ada definisi elemen laporan keuangan atau informasi lain yang berkaitan. Definisi digunakan dalam standar akuntansi untuk menentukan apakah transaksi tertentu harus dicatat dan dikelompokkan ke dalam aktiva, hutang, modal, pendapatan, dan biaya. Yang kedua, pengukuran dan penilaian. Pedoman ini digunakan untuk menentukan nilai suatu elemen laporan keuangan baik pada saat terjadinya transaksi keuangan maupun pada saat penyajian laporan keuangan atau pada tanggal neraca. Yang ketiga ada pengakuan, yaitu kriteria yang digunakan untuk mengakui elemen laporan keuangan sehingga elemen tersebut dapat disajikan dalam laporan keuangan. Yang keempat, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Komponen ini digunakan untuk menentukan jenis informasi dan bagaimana informasi tersebut disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Suatu informasi dapat disajikan dalam laporan atau neraca laba rugi atau berupa penjelasan not yang menyertai laporan keuangan. Standarisasi akuntansi internasional dapat dicapai dengan 3 model pendekatan, yaitu yang pertama, International and Political Agreement. Di sini model penerapan standar karena ada perjanjian internasional atau perjanjian politik yang bisa menyangkut wilayah regional tertentu atau lebih dari wilayah regional. Yang kedua ada Professional Agreement. Standar akuntansi internasional diterapkan karena adanya perjanjian profesional antara profesi akuntansi yang tergabung dalam suatu organisasi akuntansi internasional seperti IASC. Yang ketiga ada voluntary, pendekatan penerapan SAI secara sukarela karena ada kepentingan atau motivasi tertentu dari suatu negara untuk mengadopsi SAI. Perbedaan antara harmonisasi dan standarisasi. Standarisasi. Di sini harmonisasi proses untuk meningkatkan kompatibilitas atau kesesuaian. Praktik akuntansi dengan menentukan batasan-batasan seberapa besar praktik-praktik tersebut dapat beragam. Sedangkan standarisasi penempatan sekelompok aturan yang kaku dan sempit. Harmonisasi tidak menggunakan pendekatan suatu ukuran untuk semua, sedangkan standarisasi penerapan satu standar atau aturan tunggal dalam segala situasi. Harmonisasi mengakomodasi beberapa perjanjian dan telah mengalami kemajuan yang besar secara internasional dalam tahun-tahun berakhir, sedangkan standarisasi tidak mengakomodasi perbedaan-perbedaan antar negara. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.